Di zaman yang penuh dengan fitnah ini, banyak sekali postingan yang berseliweran di medsos yang mengarah kepada pendangkalan akidah, dikemas dengan bahasa-bahasa seakan-akan penuh dengan logika. Contohnya, tadi malam saya naik ke langit dan bertemu dengan Allah. Ada pun cerita aneh-aneh lah ke langit dan sebagainya. Suka-suka orang cerita yang aneh, yang percaya. Itu saja loh. Kok Anda percaya? Langit dan sebagainya loh. Padahal di ujungnya ada kepotong mimpi. Atau dia mau meneruskan, saya khayal. Atau lanjutkan, saya bohong. Kan bisa saya begitu, andanya gampang percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Buya dan para asatidzah beserta para santri dan tuan guru yang ada di negara kita ini selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buya izin bertanya, di zaman yang penuh dengan fitnah ini, banyak sekali postingan yang berseliweran di medsos yang mengarah kepada pendangkalan akidah, yang intinya mengajak orang untuk merendahkan Islam dan syariat, dikemas dengan bahasa-bahasa seakan-akan penuh dengan logika. Contohnya, tidak ada negara agama yang maju, Arab saja maju setelah mengurangi dogmatisme agama. Yang kedua, tadi malam saya naik ke langit dan bertemu dengan Allah. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana hukumnya bagi orang awam yang mengiyakan postingan semacam itu? Dan bagi orang yang mengerti, apakah harus melakukan penjelasan di komentar atau dibiarkan saja dengan alasan meninggalkan debat? Syukran Buya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerdas itu penting. Kalau dia ngajak bicara dengan logika. Bicara dengan logika, dengan kecerdasan akal. Menilai sebuah tatanan bukan karena orangnya dong. Tapi tentang nilai-nilai yang dihidupkan di tempat tersebut. Adanya polisi adalah untuk keamanan. Wahai hamba Allah, jangan sampai gara-gara ada polisi culas satu Anda katakan polisi adalah perusak. Anda tidak cerdas. Sebab kepolisian diadakan untuk keamanan. Kalau ada yang nakal itu orang per orang. Anda langsung datang kepada tujuan diadakan kepolisian. Itu loh. Jangan gara-gara polisi jahat dan sebagainya lalu Anda benci kepada polisi. Ini contoh. Anda nggak sehat dong. Satu agama misalnya, ternyata agama tersebut banyak perampoknya dan sebagainya. Lalu jangan Anda menjustis atau menilai secara langsung bahwasanya, wah agama itu agama perampokan. Tanyakan apakah dalam agamanya diajarkan atau tidak. Kalau tidak diajarkan, ya nggak bisa dong. Itu kan orang per orang. Jadi orang cerdas itu menilai itu nilai. Adapun nilai-nilai tidak diterapkan, itu bukan kesalahan sebuah nilai, ya pelakunya dong. Sementara agama kan rambu-rambu. Kalau ada sebuah negara yang tanpa agama maju, apakah itu bertentangan dengan agama? Enggak dong, karena kemajuan dihimbau oleh negara, oleh agama untuk memberikan kemaslahatan kepada umat dan sebagainya. Cara pandang yang cerdas. Tapi kalau cara pandang kita, cara pandang dengki dan benci, Muslim benci kepada Yahudi, Nasrani, dalam sisi urusan keagamaan, bukan urusan perilaku. Dari zaman Nabi kita tidak dianjurkan menghancurkan orang Yahudi, orang Nasrani, tidak. Bahkan Nabi mengajak hidup bersama. Ada orang-orang ahli dhimmah. Waktu Nabi masuk kota Madinah. Tapi di saat ada orang-orang di luar Islam membuat kerusakan, kita harus bangkit untuk membela agama kita, membela umat kita, membela tumpah darah kita. Tapi nggak ada ajaran, kalau kau orang Yahudi kau bunuh di mana? Oh nggak ada itu semuanya. Kalau ternyata ada sebuah negara atas nama Islam misalnya membuat kerusakan, sana sini, itu bukan atas nama Islam. Itu adalah kejahatan seorang raja atas nama Islam. Gitu loh. Kalau cerdas tuh lihat begitu. Tapi kalau sudah benci kepada orang agama, tapi tidak mencontohkan pada media Islam. Contoh dibalik seorang Muslim yang di ubun-ubunnya benci kepada kaum Nasrani, nggak bisa pilah-pilah. Kalau itu adalah perilaku misalnya. Benci. Ada apa kebencian? Bukankah benci urusan keyakinan saja. Kalau orangnya baik-baik hidup dengan kita, kita wajib menghargai. Bahkan Nabi mengatakan jangan kau ganggu ini. Yang dalam timah kita. Yang ganggu dia, ganggu aku. Nabi pasang dada. Adakah seindah yang diajarkan oleh Islam? Lalu dia mengatakan semua agama Islam. Mungkin ada sebagian agama yang mengizinkan kerusakan. Nah itu lain cerita. Tapi kami dalam Islam mewakili.
Kalau ada perampokan di dalam kaum muslimin, Islam tidak mengajarkan. Ada korupsi dalam negara kaum muslimin, itu tidak diajarkan juga. Berjudian kok ada, juga tidak diajarkan. Apa Pak? Ayo, tidak diajarkan. Loh, berarti apa? Ya, ketidakmampuan umat dalam melaksanakannya. Bukan karena agama, nilai-nilai agamanya yang salah. Atau membuat kemunduran, atau tidak. Kita diajarkan untuk maju. Bahkan dalam Al-Quran sendiri dipastikan kita itu menjadi pelestari semesta kok. Gunakan akal cerdasmu untuk melestarikan semesta agar terus lebih maju, lebih hebat. Diajarkan, jadi buatlah penemuan-penemuan yang menjadikan semuanya indah. Membuat listrik diajarkan sebetulnya, biarpun ditemukan pertama bukan orang Islam misalnya. Tapi kita mendukung. Bukan melarang, listrik haram, nggak ada. Jadi begitu ya, jadi kecerdasan dalam pandang. Kemudian kalau ada, ini biasanya itu yang menjadikan masalah itu kebencian sebelum berbicara. Akhirnya kita mengkambing hitam atau gimana, menuduh sesuatu yang tidak ada hanya karena kebencian. Contoh kalau ada orang benci kepada polisi, kalau sudah ada kesalahan polisi 1-2 langsung diekspos untuk bahan merendahkan kepolisian. Nah ini kan curang dong. Mungkin kita sebagai seorang muslim ada orang Nasrani melakukan kesalahan di sebuah tempat, langsung kita besar, kita kuat untuk digoreng untuk merendahkan agama Nasrani. Nggak diajarkan oleh Islam. Kalau yang salah dia ya dia saja, jangan dibawa kemana-mana. Indah. Kita perlu ya, ini bicara cerdas dong. Yang nggak begini itu yang nggak, ya cerdas seperti itu. Kurang apa? Ya ini pikir-pikir cerdas tentang nilai itu sendiri, bukan tentang siapa pelakunya. Ada pun cerita aneh-aneh lah ke langit dan sebagainya. Suka-suka orang cerita yang aneh, yang percaya. Itu saja loh. Kok Anda percaya loh? Langit dan sebagainya loh. Padahal di ujungnya ada kepotong mimpi. Atau dia mau meneruskan, saya khayal. Atau lanjutkan, saya bohong. Kan bisa saya begitu, Andanya gampang percaya. Waktu saya ngomong saya terbang ke langit, ya nggak bohong saya, nggak ada terusannya toh. Itu khayal. Itu kan benar aja. Andanya motong ceritanya. Jadi Anda harus dengan akal cerdas Anda yang membaca berita, kalau tidak sesuai dengan petunjuk syariat, sudah Anda tinggalkan, nggak usah banyak komentar. Karena Anda mungkin tidak mengerti, bahkan itu potongan. Sekarang hari ini kan zaman potong. Omongan ustadz dipotong untuk kepentingannya, sehingga antara ustadz dengan ustadz berantem gara-gara potongan. Jahat sekali itu yang memotong, kan begitu. Kalau tidak sesuai, sudah Anda tinggalkan. Kalau itu dari kalangan ustadz, kita husnudzon, kita tanya, barangkali itu nggak seperti itu yang dikatakan. Lebih saya ke langit, apalagi nanti ngomong Isra Mi'raj segala macam, atau naik sama malaikat, wah ini kan omongan berat, itu salah. Kayaknya dia itu hanya khayal, atau mungkin bukan dari orang yang punya iman. Sebaiknya tidak perlu kita urusan dengan demikian. Qulu salama, assalamualaikum, selamat tinggal. Cerdas, jangan menyibukkan diri Anda untuk berkomentar sesuatu yang tidak penting, tidak menjadikan tambah iman, tidak menjadikan tambah dekat kepada sesama. Itu logis, cerdas. Allah alam bisawab. Al-Bahjah TV. Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.